Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Deni Ramadhani, kelas 10 IPS 5, nomor absen 04. Pengertian daur litik dan lisogenik. Daur litik adalah siklus reproduksi atau replikasi genom virus yang pada akhirnya akan menyebabkan kematian pada sel inang tempat virus hidup. Virus hanya dapat melakukan replikasi pada siklus ini, atau kata lain disebut dengan virus virulen. Siklus lisogenik dalam virologi merupakan siklus reproduksi virus selain siklus litik. Tahap dari siklus ini hampir sama dengan siklus litik. Perbedaannya yaitu sel inangnya tidak hancur tetapi disisipi oleh asam nukleat dari virus. Tahap penyisipan tersebut kemudian membentuk provirus. Pada daur litik terdiri dari 5 tahap, yaitu 1. Tahap absorpsi. Pada tahap ini ujung ekor virus menempel pada dinding sel bakteri. Peran ini hanya terjadi pada virus tertentu. Jadi dengan kata lain penempelan bersifat sangat khas atau tertentu. 2. Tahap injeksi. Pada tahap ini virus memasukkan DNA atau RNA yang terkandung di dalamnya, sedangkan selembung protein dari asam nukleat berasal dari luar sel. 3. Tahap sintesis. Setelah berhasil menginjeksikan asam nukleat, bakteriofage tersebut menghasilkan enzim yang dikodekan dalam genomnya untuk menghentikan sintesis molekul bakteri, protein, RNA, dan DNA. 4. Tahap perakitan. Virus akan membentuk tubuh mereka. Pada tahap ini, kapsid yang terbentuk pada tahap sintesis akan mulai diisi dengan asam nukleat yang telah replikasi sehingga menjadi virus yang utuh. 5. Tahap lisis. Setelah terbentuk virus-virus baru yang sempurna, maka induk virus akan mengeluarkan enzim lisozim untuk menghancurkan sel inang yang kemudian diikuti dengan pelepasan virus-virus baru. Pada tahap lisogenik terdapat 8 tahap. 1. Tahap adsorpsi. Pada tahap ini sama dengan yang terjadi pada daur litik. Virus akan menempel pada sel inang dan melubanginya dengan enzim lisozim. 2. Tahap injeksi. Tahap injeksi juga sama seperti yang terjadi pada daur litik, di mana virus mulai memasukkan asam nukleat ke dalam sel inang dan melepaskan kapsud sudah tidak digunakan. 3. Tahap penggabungan. Pada tahap penggabungan, virus akan memutus ikatan asam nukleat yang dimiliki sel inang dan masuk ke dalamnya untuk menghubungkan rantai itu lagi. 4. Tahap pembelahan. Pada tahap ini asam nukleat virus yang telah tergabung dengan DNA sel inang menjadi profage. 5. Tahap pemisahan. Pada saat kondisi lingkungan buruk, profage yang semula tenang dan tidak merusak akan menjadi aktif. 6. Tahap sintesis. Sama seperti daur litik, pada daur lisogenik DNA dan RNA dari sel inang kemudian digunakan untuk menggandakan asam nukleat virus sebanyak mungkin. 7. Tahap perakitan. Sama seperti daur litik, pada daur lisogenik virus akan mulai merakit tubuh mereka. 8. Tahap lisis. Tahap lisis merupakan tahap akhir dari daur lisogenik sempurna, di mana virus-virus mulai disebabkan dari sel inangnya secara eksplosif dengan menggunakan enzim lisozim yang digunakan untuk menghancurkan sel inang. Itu saja video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.